Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam perlindungannya dan selalu diberi kesehatan di masa pandemi ini maupun setelah masa pandemi berakhir. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang koordinat kartesius pertemuan kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama yaitu ada posisi garis sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua ada posisi garis tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga posisi garis yang berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, yang pertama mari kita ke posisi garis sejajar. Sebenarnya apa sih itu garis sejajar? Garis sejajar adalah dua garis yang jika ditarik atau diperpanjang itu tidak akan bertemu, tidak akan saling memotong. Itu adalah garis sejajar. Contoh nih, misalkan di sini ada gambar trotoar. Lihat dua yang paling atas, ada garis yang pertama dan kedua. Ini bisa dikatakan adalah garis sejajar karena jika garis yang pertama dan yang kedua ditarik, diperpanjang ke kanan, misal seperti ini, dia tidak akan bertemu, dia akan tetap seperti itu. Kalau contoh sehari-harinya itu seperti rel kereta. Nah, jika ditarik ke kiri juga begitu. Dia tidak akan bertemu. Nah, itu namanya dua garis yang sejajar. Itu yang barusan yang vertikal. Barusan yang horizontal. Sekarang yang vertikal. Ini contoh nih rel kereta. Rel sebelah kiri dan rel sebelah kanan itu kalau ditarik ke bawah itu tidak akan bertemu. Begitu pula ditarik ke atas itu tidak akan bertemu. Bisa dikatakan bahwa rel sebelah kiri dan rel sebelah kanan itu garis yang sejajar seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke koordinat kartesiusnya. Nah, di sini ada posisi garis sejajar terhadap sumbu X. Posisi garis sejajar sumbu X itu yang seperti apa sih sebenarnya? Coba misal kita buat garis. Ada L1, L2, L3, L4, L5. L1 itu, coba kita mulai dari L1 dulu. L1 itu sejajar nggak kira-kira sama sumbu X? Cara ngeceknya adalah perpanjang aja garis L1-nya ke kiri dan ke kanan, ditarik garis supaya untuk melihat gitu. L1-nya itu bakal ketemu nggak sama sumbu X? Misalkan ini udah paling panjang nih segini nih, misalkan L1. Ternyata nggak ketemu sama sumbu X. Bisa dikatakan bahwa L1 itu sejajar dengan sumbu X. Nah, begitu juga dengan L2. L2 ini sejajar nggak? Garis L2 ini sejajar nggak sama sumbu X? Coba kita tarik garis L2, diperpanjang gitu. Misalkan ini sudah paling panjang gitu L2-nya. Ternyata nggak juga, tidak berpotongan dengan sumbu X. Maka L2 juga sejajar dengan sumbu X. Garis L2 sejajar dengan sumbu X. Seperti itu. L3 sejajar nggak sama sumbu X? Ternyata sejajar juga setelah diperpanjang gitu. Maka L3 sejajar dengan sumbu X. Bagaimana dengan L4? L4 juga sama, cara membuktikannya tarik aja garis yang panjang. Kira-kira ketemu nggak sama sumbu X? Nah, ternyata enggak juga. Maka garis L4 sejajar dengan sumbu X. Nah, sekarang bagaimana dengan garis L5? Garis L5 itu bisa dikatakan sejajar nggak sama sumbu X? Belum tentu. Sebenarnya L1, L2, L3, L4 tadi juga belum tentu sejajar sama sumbu X. Kita tahu L1 sampai L4 tadi sejajar sama sumbu X karena diperpanjang. Sekarang, kalau garis L5 seperti ini kan tidak menyentuh sumbu X, tapi belum tentu sejajar, karena belum diperpanjang. Coba sekarang diperpanjang. Nah, ternyata dia memotong sumbu X, bertemu dengan sumbu X, maka garis L5 tidak sejajar dengan sumbu X. Seperti itu gampangnya. Nah, begitu juga dengan posisi garis terhadap sumbu Y. Misalkan ada garis nih dari M1, M2, M3, M4, dan M5. Coba lihat garis M1. Kalau dilihat seperti ini, M1 belum bisa dibilang sejajar dengan sumbu Y. Karena jika ditarik garis, bisa aja M1 memotong sumbu Y seperti itu. Jadi, caranya adalah kita tarik garis yang panjang. Misalkan ini sudah mentok nih M1.
narik garisnya. Ternyata M1 tidak memotong sumbu Y. Bisa dikatakan garis M1 sejajar dengan sumbu Y. Begitu juga dengan M2. M2 itu sejajar nggak sama sumbu Y? Coba aja tarik garis sampai mentok. Misalkan, ternyata tidak memotong sumbu Y. Artinya M2 itu sejajar dengan sumbu Y. Garis M2 sejajar dengan sumbu Y. Begitu juga M3. Tarik garis. Oh, tidak memotong. Berarti M3 itu sejajar dengan sumbu Y. Begitu juga dengan garis M4. Garis M4 sejajar nggak sama sumbu Y? Tarik aja garis yang panjang. Kira-kira dia bakal memotong sumbu Y nggak? Kalau garis memotong sumbu Y, artinya dia tidak sejajar dengan sumbu Y. Begitu juga sebaliknya. Jika garis ditarik sepanjang-panjangnya, diperpanjang gitu ya, dan ternyata dia tidak bersentuhan atau tidak saling memotong dengan sumbu Y, artinya garis itu sejajar dengan sumbu Y. Maka bisa dikatakan bahwa M4 sejajar dengan sumbu Y. Nah, sekarang coba M5. M5 kalau dilihat dari sini tidak berpotongan dengan sumbu Y, tapi belum tentu sejajar, karena bisa jadi kalau diperpanjang garis M5 memotong sumbu Y. Sekarang coba kita perpanjang. Nah, ternyata memotong sumbu Y M5. Nih, memotong di bagian sini nih, di kursor saya. Artinya bisa dikatakan garis M5 tidak sejajar dengan sumbu Y. Seperti itu. Sederhananya gini, kalau kalian ingin menggambar garis yang sejajar sama sumbu X, sebenarnya gini, gambar aja garis kayak sumbu X yang horizontal, tapi di atas atau di bawah sumbu X-nya. Kayak ini, L1, L2, L3, L4. L4 itu garisnya sebenarnya sama, ini kayak sumbu X, garis L4 ini. Cuman dia di bawah sumbu X. Jadi garisnya sejajar sama-sama horizontal, biar sejajar sama sumbu X. Begitu juga jika kalian ingin menggambar garis yang sejajar sumbu Y. Gambar aja garis kayak sumbu Y, garis vertikal lurus, tapi di sebelah kanan atau di sebelah kiri sumbu Y-nya. Nih contohnya kayak M1, di sebelah kiri sumbu Y lurus, tegak, artinya dia sejajar sama sumbu Y. Atau M2, lurus tegak, sebelah kiri juga, artinya dia juga sejajar sama sumbu Y. Begitu pula dengan M3 dan M4, kecuali M5 pada kasus ini, seperti itu. Selanjutnya ada soal latihan bagian pertama. Yang nomor 1, kalian diminta untuk menggambar 2 garis yang sejajar sumbu X dan 2 garis lagi yang tidak sejajar dengan sumbu X. Jadi kalian menggambar 4 garis, 2 yang sejajar sumbu X dan 2 lagi tidak sejajar sumbu X. Nah, yang nomor 2 sama juga, tapi sejajar sama sumbu Y. Kalian diminta untuk menggambar 2 garis yang sejajar sama sumbu Y dan 2 garis lagi yang tidak sejajar dengan sumbu Y. Jadi kalian menggambar 4 garis, yang nomor 2 sama kayak nomor 1. Yang 2 sejajar sama sumbu Y, 2 lagi tidak sejajar sama sumbu Y. Silahkan dikerjakan. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui posisi garis yang tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita mengingat dulu pelajaran kelas 7 apa itu tegak lurus. Garis yang saling tegak lurus itu adalah garis yang berpotongan yang membentuk sudut 90 derajat. Tegak lurus, contoh nih, misalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan pada saat upacara nih, ini lapangan upacara, misalkan ini tanahnya, lalu ini ada tiang bendera nih. Nah, supaya kelihatan rapi, tiang bendera itu harus tegak lurus ke atas, ditancapkan ke tanah, sehingga membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini yang dimaksud garis yang saling tegak lurus. Begitu juga contoh lagi tiang listrik misalkan. Supaya tiang listriknya terlihat rapi gitu ya. Jadi tiang listriknya ditancapkan ke tanah, ditancapkan tegak lurus ke tanah supaya kelihatan rapi gitu. Maka sudut yang terbentuk dari tiang listrik terhadap tanah adalah 90 derajat, maka itu tegak lurus. Pada koordinat kartesius, sumbu X itu sejajar tegak lurus. Pada koordinat kartesius, sumbu X itu dan sumbu Y saling tegak lurus. Nah, jika sumbu Y tegak lurus terhadap sumbu X atau sebaliknya, maka semua garis yang sejajar dengan sumbu Y juga tegak lurus terhadap sumbu X. Maksudnya gimana tuh? Nih, contoh.
Kan tadi kan kita lagi nyari posisi garis yang tegak lurus terhadap sumbu X nih. Garis mana aja sih? Gimana sih cara gambar garis yang tegak lurus terhadap sumbu X? Gampang, cara gini. Kan sumbu Y ini tegak lurus sama sumbu X, ya kan? Nih, sumbu Y tegak lurus dengan sumbu X. Caranya menggambar garis yang tegak lurus terhadap sumbu X, ya kalian tinggal gambar garis yang sejajar sama sumbu Y. Kayak misalkan tadi contoh nih, kan kita udah tahu tuh bahwa M1, M2, M3, M4 sejajar sama sumbu Y. Artinya, kalau sumbu Y tegak lurus terhadap sumbu X, artinya garis-garis lain yang sejajar sumbu Y itu tegak lurus juga terhadap sumbu X. Ini. Atau bahasa sederhananya gini, kalau kalian mau gambar garis tegak lurus sumbu X, kalian tinggal gambar garis persis kayak sumbu Y aja, yang tegak lurus ke atas, yang vertikal gitu. Sederhananya seperti itu. Maka bisa disimpulkan bahwa garis M1, M2, M3, M4 itu tegak lurus terhadap sumbu X. Bagaimana jika posisi garis tegak lurus terhadap sumbu Y? Sama juga sebenarnya. Kan tadi kita udah diketahui bahwa sumbu X dan sumbu Y itu saling tegak lurus. Nah, jika sumbu X tegak lurus terhadap sumbu Y, atau sebaliknya, maka semua garis yang sejajar dengan sumbu X juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Seperti gini, kita kasih contoh nih. Kita ingin mengetahui posisi garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Kan sumbu X tegak lurus nih sama sumbu Y, ya kan? Nah, artinya garis yang sejajar sama sumbu X itu tegak lurus sama sumbu Y. Kayak contoh tadi L1, L2, L3, L4. Kita sudah mengetahui bahwa L1, 2, 3, 4 itu sejajar sama sumbu X. Artinya garis-garis tersebut juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Atau bahasa sederhananya gini, gimana sih cara gambar garis yang tegak lurus sama sumbu Y? Kalian tinggal gambar garis yang sama kayak sumbu X, yang horizontal, yang tiduran kayak sumbu X, itu sudah pasti tegak lurus sama sumbu Y. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa garis L1, 2, 3, 4 itu tegak lurus terhadap sumbu Y. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada soal latihan bagian kedua. Yang nomor 1, kalian diminta untuk menggambar 2 garis yang tegak lurus terhadap sumbu X dan 2 garis yang tidak tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi seperti soal latihan bagian pertama, kalian diminta gambar 4 garis. Jadi yang 2 tegak lurus terhadap sumbu X dan 2 lagi tidak tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, yang nomor 2, kalian juga diminta untuk menggambar 2 garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y dan 2 garis lagi yang tidak tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi kalian gambar 4 sama kayak nomor 1. Yang 2 tegak lurus sama sumbu Y, yang 2 lagi tidak tegak lurus dengan sumbu Y. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, ada garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Kita ambil posisi garis yang memotong sumbu X dulu. Bagaimana sih garis yang memotong sumbu X itu? Sebenarnya mudah saja. Kalian tinggal menggambar garis yang melewati sumbu X. Seperti itu. Nih, contoh seperti ini misal. Nah, dia memotong di sumbu X. Lalu seperti ini, dia juga memotong di sumbu X. Sederhananya seperti ini. Kalian tinggal membuat garis lurus dimanapun posisinya, jika itu lewat sumbu X, seperti contoh yang 3 contoh ini, melewati sumbu X, itu adalah posisi garis yang memotong sumbu X. Jadi kalian gambar yang penting garisnya lurus, bebas posisinya gimana. Kalau dia lewat sumbu X, atau dengan kata lain motong sumbu X, itu posisi garis yang memotong sumbu X, seperti itu. Begitu juga dengan posisi garis yang memotong sumbu Y. Sederhananya garis yang melewati sumbu Y, artinya posisi garis tersebut sudah bisa dipastikan adalah garis yang memotong sumbu Y. Seperti itu. Nah, bagaimana jika memotong 2 titik? Seperti itu. Posisi garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya seperti tadi, bedanya garis ini syaratnya harus melewati sumbu X dan sumbu Y. Contoh. Nih contoh. Nah, seperti ini. Garis ini melewati sumbu X, dilihat di kursor saya, dan sumbu Y. Seperti itu. Contoh lagi seperti ini. Garis ini melewati sumbu X
dan sumbu Y. Seperti itu. Oh iya, saya jelaskan dulu. Ini melewati sumbu X yang X negatif, Y dan Y positif. Ini garis yang ini ya. Ini yang di kursor saya. Ini sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Lalu garis yang ini melewati sumbu X yang negatif dan Y yang negatif juga. Lalu bagaimana kalau misalkan garis yang memotong sumbu X positif dan memotong sumbu Y positif? Ya gampang, tinggal dicari titiknya X positif mana, Y positif mana. X positif di sebelah kanan, Y positif di atas. Tinggal tarik garisnya, pilih di mana, seperti itu. Nah, lihat di kursor saya, ini memotong di sumbu X positif dan sumbu Y negatif, seperti itu. Sebenarnya sederhana saja. Nah, selanjutnya bagaimana posisi garis yang melewati titik koordinat X, Y, seperti itu. Kita ambil contoh. Nih, buatlah garis yang melewati titik A 3,2. Di mana tuh titik A 3,2? Seperti di video pertemuan 1, kita lihat dulu X-nya terlebih dahulu. X-nya adalah 3, 3,2 itu kan X, Y. Nah, X-nya 3, Y-nya 2. Lalu kita lihat, tarik garis, ketemunya di mana? Nah, di situ titik A 3,2. Seperti yang di video pertemuan pertama. Lalu, gimana sih garis yang melewati titik koordinat X, Y? Gimana sih garis yang melewati titik A 3,2? Semua garis yang memotong titik A 3,2, itulah garisnya. Ini contoh pertama. Sebenarnya banyak, bisa dari segala arah. Yang penting garis lurus. Ini contoh kedua seperti ini. Contoh ketiga seperti ini. Yang penting kalau syaratnya cuma melewati satu titik, garisnya itu bisa banyak. Nah, ini contoh yang selanjutnya. Ini contoh bisa dikatakan garis yang melewati titik A 3,2 seperti itu. Ini dan seperti itu. Nah, bagaimana jika sekarang garis yang melewati dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Kita ambil contoh nih, contoh soal. Buatlah garis yang melewati titik A negatif 3,5 dan titik B 6,5. Kita lihat dulu titik A di mana. Kita lihat negatif 3,5. X-nya negatif 3, Y-nya 5. Dibulatkan. Nah, lalu kita tarik garis seperti video pertemuan pertama. Kalau belum nonton, silahkan ditonton kembali. Kita ketemu titik A negatif 3,5. Lalu titik B 6,5. Kita lihat X-nya 6 dan Y-nya 5. Tarik garis, ketemu. Nah, titik B 6,5. Udah, posisi garis yang melewati dua titik, yang melewati titik A dan titik B itu mana? Kalian tinggal tarik garis dari titik A ke titik B. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini ada nggak garis lain? Kalau tadi kan ada banyak tuh contohnya yang sebelumnya. Yang titik A, melewati titik A doang. Nah, sekarang melewati titik A dan B. Ada garis lain nggak? Jelas tidak ada. Hanya satu garis ini yang bisa melewati titik A dan titik B. Seperti itu. Garis lurus ya. Garis lurus yang bisa melewati titik A dan titik B itu hanya satu. Seperti itu. Nah, selanjutnya biasanya di soal tuh ada contoh gini nih. Buatlah garis X sama dengan 3. Gimana sih tuh garis X sama dengan 3? Gampang. Tinggal lihat aja di sumbu X-nya. Angka 3 di mana? Lalu ditandai. Setelah itu digaris, tapi garisnya sejajar sama Y. Garisnya vertikal. Nah, seperti itu. Jadi garis tegak lurus yang melewati X sama dengan 3. Melewati titik 3,0. Seperti itu. Dan harus sejajar dengan sumbu Y. Contoh lain, buatlah garis X sama dengan 5. Kita lihat di mana X sama dengan 5. Kita titikin, lalu garis sejajar dengan sumbu Y. Nah, seperti itu. Contoh lagi, buatlah garis X sama dengan negatif 6. X sama negatif 6 di mana? Nih, titiknya, saya titiki merah. Lalu tinggal garis sejajar dengan sumbu Y lagi. Seperti itu. Itu kan X sama dengan sekian. Nah, sekarang gimana kalau Y sama dengan? Buatlah garis Y sama dengan negatif 4. Kita lihat, Y negatif 4, Y-nya tuh di mana? Nih, saya titiki merah di bawah. Di situ, Y sama dengan negatif 4. Lalu tarik garis. Nah, tadi kan sejajar sama sumbu Y. Sekarang sejajar sama sumbu X. Nah, seperti itu.
Lalu coba contoh lain. Buatlah garis Y sama dengan 5. Di mana tuh Y? 5Y itu di mana? Y sama dengan Y sama dengan 5 tuh di mana? Tuh di atas saya titiki, lalu garis sejajar dengan sumbu X. Seperti itu. Lalu selanjutnya, buatlah garis Y sama dengan 2. Seperti tadi, ditandai Y sama dengan 2-nya di mana, lalu tarik garis. Seperti itu. Nah, selanjutnya biasanya di soal ada contoh lain seperti ini nih, misalkan. Apa hubungan garis Y sama dengan 2 dan X sama dengan 6? Baik, di mana sih itu Y sama dengan 2? Nih, Y sama dengan 2 kan tadi di sini nih sudah kita gambar. Lalu X sama dengan negatif 6, X sama dengan negatif 6. Apa hubungan garis Y sama dengan 2 dan X negatif 6? Nah, X negatif 6 tadi kan sudah kita gambar. Kita titikin dulu X-nya sama dengan negatif 6. Lalu kita garis. Nah, ini sudah. Lalu, apa hubungannya nih dua garis ini? Hubungannya adalah garis Y sama dengan 2 tegak lurus dengan garis X sama dengan negatif 6. Keduanya saling tegak lurus. Kenapa kok bisa gitu? Nih, garis Y sama dengan 2 itu tadi kan sejajar sama X. Sedangkan garis X sama dengan negatif 6 itu sejajar sama Y. Nah, sumbu X dan sumbu Y itu saling tegak lurus. Sedangkan garis yang sejajar sama sumbu X dan garis yang sejajar sama sumbu Y, kalau ketemu, dia juga saling tegak lurus seperti itu. Gampangnya gini, ini sumbu X, sumbu Y, ya, ini tegak lurus nih. Nah, ini garis sejajar sama sumbu X, ini garis sejajar sama sumbu Y. Ketemu, otomatis dia juga saling tegak lurus. Seperti itu sederhananya. Baik, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, soal latihan bagian ketiga. Nah, kalian nomor 1 diminta untuk menggambarkan garis yang melewati titik A dan titik B, di mana A-nya negatif 5,3 dan B-nya itu 2,4. Jadi kalian menggambar satu garis yang melewati titik A dan titik B ini. Jadi kalian gambar titik koordinatnya dulu, dititikin, lalu digaris gitu. Nah, lalu kalian jelaskan kedudukan garis tersebut. Apakah garis tersebut memotong sumbu Y atau memotong sumbu X, atau bahkan mungkin garis ini memotong sumbu X dan sumbu Y seperti itu. Nah, nomor 2, kalian diminta untuk menganalisis apakah garis X sama dengan negatif 4 dan garis yang melewati titik M dan N itu saling berpotongan. Gini sederhananya, garis X sama dengan negatif 4 kalian gambar. Itu gambar garis pertama, lalu gambar garis yang kedua di bidang koordinat yang sama. Gambar garis yang kedua itu garis yang melewati titik M 3,4 dan titik N negatif 4,2. Kalian gambar tuh. Nah, nanti dilihat apakah itu saling berpotongan seperti itu. Oke, selamat mengerjakan ya. Pertemuan kedua.